Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TIK, kembali lagi di channel kami TIK 20 Islami. Di video kali ini kita akan membahas kecanggihan teknologi mata unta bisa zoom in dan out. Hewan unta ini memiliki banyak keunggulan yang tak ada di hewan lainnya. Di antaranya ialah dua mata yang mampu beroperasi seperti zoom in dan zoom out. Kamera kemampuannya transportasi gurun pasir yang tak tertandingi. Allah SWT berfirman, "Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?" Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17. Melalui ayat tersebut Allah SWT mengajak kita untuk memperhatikan dan merenungkan penciptaan unta, karena ia memiliki keistimewaan yang mengagumkan yang tidak kita temukan pada hewan-hewan lainnya. Kita akan lihat bahwa temuan-temuan sains modern tentang fakta-fakta mengagumkan mengenai unta, karena itu bisa menjelaskan sebagian rahasia mengapa Allah secara khusus menyebutkan nama unta di antara sekian banyak makhluk-makhluknya. Penjelasan ini bisa ditelaah dengan mudah baik oleh orang Baduy yang masih lugu pada masa permulaan Islam maupun oleh pakar biologi yang mempunyai peralatan-peralatan modern di akhir abad ke-20. Yang pertama, rahasia keutamaan bentuk fisik unta. Sebagaimana diketahui bahwa ada dua jenis unta. Pertama, unta yang memiliki satu punduk, yaitu unta Arab, berkembang di semenanjung Arabia. Rata-rata jenis unta ini lebih dari 40 tahun. Jenis yang kedua memiliki dua punduk yang hidup di kawasan Asia Tengah. Hal pertama menarik perhatian unta adalah karakteristik bentuk fisiknya yang menandakan bahwa ia diciptakan dengan kelembutan dan kecerdasan sangat tinggi. Maka mari kita simak tentang penjelasan bagian-bagian tubuh unta yang mengagumkan. Pertama-tama, kedua matanya dilapisi oleh dua lapisan bulu mata yang panjang yang melindunginya dari kotoran dan pasir. Kedua, mata itu mempunyai keistimewaan yang bisa memperbesar dan mendekatkan objek yang dilihatnya, sehingga objek yang dekat bisa tampak dekat dan objek yang kecil bisa tampak besar. Inilah mengapa unta bisa menurut ke anak kecil maupun hewan melata yang lemah sekalipun. Allah SWT berfirman, "Dan kami menundukkan hewan-hewan itu unta mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian lagi untuk mereka makan." Quran Surat Yasin ayat 72. Lalu kedua bibir unta itu kaku dan keras sehingga ia bisa melahap duri-duri yang tajam. Kedua bibir itu sangat efektif dalam mengumpulkan makanan, di mana ia tidak akan kehilangan kelembapan tubuhnya dengan menjulurkan lidahnya keluar. Kemudian kedua telinga unta itu bentuknya kecil dan tidak terlalu tampak, apalagi bulu-bulu unta keduanya dari berbagai sisi. Ini berguna untuk melindunginya dari pasir-pasir. Kedua telinga tersebut mampu melentur ke belakang dan melekat pada kepalanya. Lalu kedua lubang hidung unta itu sangat sempit dan dikelilingi oleh bulu-bulu, sementara bagian pinggir berfungsi sebagai perlindungan, di mana paruh, sedangkan ekor unta itu juga memiliki bulu-bulu itu berfungsi melindungi tubuh bagian belakang dari butiran-butiran pasir yang berterbangan dihembuskan oleh angin. Kemudian kaki unta yang panjang menjulang tinggi itu berguna untuk melindungi tubuhnya dari debu-debu yang berserakan di bawahnya. Dengan kaki-kaki yang tinggi, unta dapat melebarkan langkah kakinya dan berjalan dengan ringan. Telapak kakinya berbentuk lebar dan tipis, sehingga ia bisa berjalan di atas pasir yang lunak tanpa meninggalkan jejak jari-jari kaki. Selain itu, unta pun mempunyai pelindung di bawah dadanya dan sepasang bantal di lututnya, sehingga ia bisa duduk di atas pasir panas. Di tengah gurun pasir, serasa dengan postur tubuhnya yang tinggi, unta memiliki leher panjang. Dengan leher panjangnya itu, ia bisa mengambil makanan yang ada di tanah dan juga dedaunan di pohon-pohon yang tinggi. Selain itu, leher panjangnya ini membuat posisi kepala semakin tinggi sehingga terhindar dari kotoran yang bertaburan dan memungkinkan unta untuk bangkit dengan mudah meskipun ia membawa bebannya berat. Yang kedua, sarana transportasi terbaik di gurun. Di banyak kawasan kering, unta masih menjadi sarana transportasi utama untuk mengarungi padang pasir. Suatu kapilah unta mengangkut dan komoditas perdagangan bisa menempuh jarak sekitar 50 atau 60 km dalam waktu satu hari saja. Hingga kini, mobil belum bisa menandingi unta untuk menembus gurun pasir.
yang masih tandus dan belum berbentuk jalan. Di antara berbagai jenis unta, terdapat unta sangat baik sebagai transportasi dan bisa bergerak dengan cepat. Misalnya, unta yang berukuran kecil di mana ia bisa menempuh jarak sekitar 150 km dalam waktu sehari saja. Yang ketiga, daging unta mengobati berbagai penyakit. Daging unta merupakan daging merah terbaik. Daging unta sedikit mengandung lemak dan mudah dicerna, mencegah penyakit katarak, menguatkan penglihatan, menguatkan libido, serta mengobati penyakit wasir. Unta dapat mengubah tanaman-tanaman berduri yang miskin kandungan gizi menjadi makanan yang bergizi dan bermanfaat. Sebagai contoh, untuk dapat mengubah duri-durian mengandung protein menjadi protein hewani dengan cara menghasilkan daging dan susu. Para ilmuwan hingga sekarang tidak mengerti bagaimana proses terjadinya pengubahan yang dilakukan oleh unta tersebut. Susu unta dapat mengobati diabetes, yaitu penyakit yang meningkatkan produksi kemih dalam air seni. Adapun perut unta memiliki kantong-kantong yang dapat ditutup untuk menampung air dalam jumlah yang besar. Para ilmuwan biologi dan fisiologi menambahkan sebab yang bisa menjelaskan kemampuan unta dalam menahan rasa lapar dan haus. Menurut mereka, unta bisa tahan haus dan lapar karena ia memproduksi air yang dibutuhkannya dari lemak-lemak yang ada di punuknya melalui suatu proses kimia yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.